pagi. Ya, halo Mbak Galuh Dewi, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Mas. Ya, Mbak, ini kan juga nanti ini nge-Zoom. Boleh minta Ya, tolong juga narasumber gitu ya, atau pemateri, pemateri _ Galuh Dewi. siap. Oke, makasih Mbak. Oke. Mohon maaf kalau ganti nama itu harus live dulu kah? Bisa langsung di itu Mbak, Mbaknya pencet partisipan, Ya. lalu kan nama Mbaknya itu ada pilihan ×2 biasanya, atau enggak more, Oh ya, itu ada rename nanti ya. rename. Nggih, benar sekali Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Materi. Ya, sudah Mbak. Ini sebentar lagi kita mulai ya Mbak. Nunggu jam 10. Bentar. 2 menit lagi nggih. Kita buka acaranya setelah ini. Oh iya, untuk teman-teman yang sekarang sudah join di ruang Zoom ini bisa menghidupkan kamera ya, on cam, biar kelihatan juga siapa aja yang ikut dan apa sudah sama sasaran semua atau tidaknya. Ini kalau boleh tahu Mbak Galuh lagi di mana sekarang Mbak? Di rumah? Saya di rumah, di rumah Pasuruan. Oh, Ini panitianya ada berapa, Mas? kalau untuk panitianya sebenarnya ini kita kan mandiri Mbak, cuman dibarengkan sendiri ya sekitar 20-an Kalau teman-teman. pesertanya? Kalau pesertanya itu 26 itu sudah dari kita dan sama sasarannya juga Mbak. Kalau yang hadir sekarang juga sama pesertanya berarti ya? Oke Mbak, jadi untuk yang hadir sekarang ini ada yang bersama peserta, kalau memang pesertanya tidak berhalangan atau ada kesibukan, kalau misalnya memang ada kesibukan, jadi dari kita sendirinya juga gitu. Karena kan ini nanti meskipun begitu tetap disampaikan kepada sasaran KKN kita juga. Siap. Nah, oke, ini kan sudah juga menunjukkan pukul 10 ya. Untuk mempersingkat waktu juga dari panitia yang bertugas untuk merecord dan juga share screen materi bisa di-share screen juga ya.
Ya, baik. Terima kasih Panitia. Jadi sebelum kita beranjak kepada acara inti, perkenalkan dulu Mbak Galuh dan juga teman-teman di sini atau Bapak Ibu sasaran yang mengikuti pelatihan kelas KKN dari Universitas Jember. Saya Angga Raksamana Ramadan dari kelompok 7 juga, selaku panitia juga dalam acara pelatihan kali ini. Pada pagi hari ini yaitu tanggal 23 Agustus 2021, saya berperan sebagai moderator yang akan memimpin dan juga membimbing jalannya acara pelatihan kelas KKN tema kewirausahaan. Seperti itu. Nah, gimana teman-teman pasti kan sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang sangat menarik sekali nih, terutama sebagai pelaku UMKM dari Mbak Galuh Dewi Lestari yang merupakan juga praktisi digital marketing. Nah, ini juga sudah ada CV-nya, kita baca bareng-bareng dulu ya. Saya bacakan biar teman-teman juga tahu nih siapa sebenarnya narasumber kita pada pagi hari ini dan juga sebenarnya beliau ini itu ahlinya di bidang apa sih? Nah, ini saya bacakan ya. Jadi dari Mbak Galuh Dewi Lestari ini merupakan praktisi digital marketing dan juga merupakan ibu dari 2 anak, owner atau pemilik dari Avia Store, mempunyai pengalaman kerja 6 tahun berkecimpung di dunia perdagangan offline maupun online, dan juga di sini dijelaskan bahwa mencapai omset 100 juta pertama dalam 1 bulan full dari online. Nah, kalau sudah melihat uang dan nomor rupiah, pasti teman-teman sudah semakin tertarik bukan untuk mengikuti pelatihan kali ini. Makanya dipantengin terus, oke, jangan sampai tertiduran. Terus juga sasarannya disuruh merhatikan ya. Jangan lupa yang sama sasaran tetap memakai masker dan juga jaga jarak tentunya. Saya lanjutkan kembali. Mbak Galuh Dewi juga pernah membina puluhan mitra yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan telah menjalankan bisnis bersama suami full dari rumah. Jadi ibarat katanya narasumber kita pada pagi hari ini itu merupakan narasumber yang sangat hebat sekali begitu, karena kita kan juga sekarang lagi keadaan apa namanya new normal ya, karenanya sangat penting juga untuk kita memperhatikan materi ini. Lanjut, next. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki acara inti kita nih, yaitu materi mengenai digital marketing yang akan disampaikan oleh Mbak Galuh Dewi Lestari. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh angkat Jelas, tangan? Mbak. Oh ya, jelas ya. Jelas. Sip. Apakah spotlight-nya bisa diarahkan ke saya? Ini sepertinya sudah dipin Mbak oleh hostnya. Baik. Iya. Tadi belum dibuka ya. Izin saya membuka ya, Mas MC. Oke. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, izin saya buka ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga 40 menit atau 1 jam ke depan kita sharing di sini bisa lancar tanpa ada kendala apapun. Masya Allah, ini sudah ada berapa orang yang hadir? Ada 25 orang. Saya akan senang sekali ini adik-adik, teman-teman, Bapak dan Ibu,
kalau kameranya semuanya di-on-kan ya. Jadi saya tahu gitu ini dengan wajahnya siapa aja gitu. Nah, ini sambil saya cek dulu ya. Oke, masih banyak yang belum on. Oke, terima kasih atas waktunya panitia yang diberikan oleh panitia kepada saya. Ini adalah waktu yang sangat berharga. Ini sudah cita-cita saya dari lama gitu ya. Pingin banget sharing kepada teman-teman, baik itu mahasiswa maupun UMKM gitu. Semoga sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat karena harapannya 40 menit ini saya nggak hanya materi aja, tapi langsung ke teknisnya gitu. Izin saya mau share video. Ya, bentar ya, saya mau share. Apakah suara saya masih terdengar? Masih. Oke, saya mau share screen. Apa ada masalah share screen nggak, Mbak? Eh, permisi Mbak Galo, mohon maaf suaranya tidak terdengar nggih Mbak. Ini sepertinya ada masalah koneksi ya, Mbak Devi ya? Kok? Karena share screen-nya juga berhenti dari Mbak Galuh. Iya tadi karena Mbak Galo mau share screen, jadi saya berhenti share screen. Oh, eh, oh ini Mbak Galuhnya live Zoom. Coba di apa namanya? Ini Mbak Galo barusan sudah rejoining. Oh iya. Oh iya. Ya,
Mbak Galuh, iya gimana? Assalamualaikum, mohon maaf apakah Waalaikumsalam. tadi suara saya dapat terdengar? Sekarang sudah Mbak. Mbak tadi sempat menghilang. Sudah aman Oh Mbak. ya, oke. Tadi videonya bisa terlihat ya? Tadi terlihat sebentar terus hilang lagi Mbak. Oh Mungkin gitu. bisa, ya mungkin bisa ditampilkan lagi, ditampilkan ulang. Oh iya. Kita lanjut materi dulu deh. Nanti kita ini ya kita share materinya di akhir videonya di akhir, khawatirnya trouble lagi kayak tadi. Oh, Oke, iya Mbak. boleh di-share ulang screen-nya. Mohon maaf atas gangguannya. Ya, jadi sambil menunggu screen-nya, saya ingin bercerita sedikit perjalanan 6 tahun. Perjalanan 6 tahun saya menjalankan bisnis, baik itu online maupun offline. Nah, dulu sempat gonta-ganti gitu ya, gonta-ganti bisnis mulai dari pecah belah, kemudian hijab, kemudian jualan rimpang-rimpang gitu mulai tahun 2015 sampai akhirnya tahun 2019 akhir saya coba-coba iseng-iseng jualan gitu ya, jualan online dan alhamdulillahnya itu bertumbuh banget gitu dan nggak nyangka omsetnya itu terus-terus naik mulai dari omsetnya di bulan pertama itu 40 juta dalam sebulan, kemudian naik jadi 80 juta, kemudian bulan berikutnya naik jadi 100 juta lebih, bahkan hampir 200 juta. Nah, seperti apa caranya? Terlebih dahulu, oke, next slide-nya. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang apa itu sebenarnya digital marketing. Nah, kalau kita jualan biasanya kita dari kecil ya biasa kalau jualan tuh orang-orang mau jualan mau berdagang ya ke pasar, perginya ke pasar, jualan buka toko gitu kan. Nah, ini di era baru kita dihadapkan dengan yang namanya digital marketing yaitu berdagangnya lewat online. Jadi lewat platform-platform digital. Suatu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Nah, inilah adalah titik balik yang saya gunakan waktu itu ya, mulai tahun 2019 yang full jualannya via online. Kemudian next. Nah, apa saja sih kelebihan marketing online ya? Nah, yang pertama yaitu kita lebih cepat gitu. Kalau misalnya kita buka toko gitu, kita mau sharing, mau ngasih tahu kalau kita punya produk, kita harus ini dulu gitu ya, mau majang produknya dulu, nyiapin gitu. Tapi kalau kita jualannya lewat online, kita bisa langsung kirim foto gitu ke customer atau mengupload fotonya ke customer. Kelebihan yang kedua yaitu ini sangat memudahkan ya, kemudahan. Sangat memudahkan sekali, kita zaman sekarang itu nggak perlu buka toko offline fisiknya gitu, nggak perlu punya modal yang gede untuk buka toko atau untuk nyetok barang yang langsung ratusan juta gitu ya. Kemudian kita juga bisa menjangkau dengan jangkauan yang lebih luas. Kalau dulu kita tahu pasar ya, kalau orang yang beli di kita ya hanya sebatas orang yang datang ke pasar itu gitu. Kalau di era digital sekarang kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas, yang awalnya dalam satu daerah atau dalam satu kecamatan di pasar itu, kita bisa merambah dalam satu kota, bahkan di yang lebih luas lagi dalam satu Indonesia gitu. Yang saya alami juga ya, saya tinggal di Jawa Timur, di kota kecil di Banyuwangi gitu. Tapi Masya Allah ya, atas izin Allah, hampir 90% customer saya itu adalah, bukan 90% ya, bahkan 95% customer saya itu dari luar kota. Yang dari Jakarta, dari Kalimantan, dari banyak tempat gitu ya, di luar daerah. Nah, bagaimana itu terjadi? Itu adalah efek dari atau kelebihan dari marketing online. Yang keempat, lebih murah dan lebih efektif. Ya, teman-teman, pelaku UMKM, Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau kita jualan, kita harus buka lapak dulu ya. Dari dulu saya kuliah buka lapak gitu ya. Meskipun kita buka gerai, yang gerainya itu sedikit, kecil gitu, kita tetap mengeluarkan modal, yaitu modal buka gerainya, buka standnya. Nah, saya waktu itu ingat ya, masih zaman kuliah buka ini pisang goreng crispy ya, dikasih keju gitu. Nah, itu aja butuh modal 8 juta ya, mulai dari pembukaan gerainya, buka standnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau online, digital marketing, kita sangat-sangat meminimalisir itu, dan itu udah kelebihannya. Jadi yang paling mahal dalam digital marketing itu ya
benda yang paling mahal ya cuma HP kita gitu ya, dan otak kita yang kita gunakan. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu membantu membangun brand. Kita bisa membangun brand kita sendiri. Nah, next. Ini adalah gambar dari ya. Next. Selanjutnya yaitu saya akan share di slide selanjutnya. Boleh adminnya di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada gambar ya, salah satu foto pengiriman dari, ini adalah pengiriman Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati ya. Ini adalah pengiriman dari 1 hari, yaitu di toko kami, toko online, dan alhamdulillahnya ini kami kirim itu 1 hari ya. Jadi bisa dibayangkan betapa ricuhnya gitu. Packing segini banyak, sampai suatu hari kami itu kewalahan ya, karena ngerekrut 1 karyawan itu lembur tiap hari gitu ya. Kemudian oke, kita tambah lagi karyawan gitu kan, kita tambah lagi staffnya untuk packing. Ternyata ketika dua orang staff karyawan masih lembur lagi tiap hari, sampai akhirnya kita nambah 1 ya, 1 untuk CS, 1 untuk packing gitu, dan 1 lagi untuk bantu mengemas-kemas gitu. Nah, ini hari ini karena waktunya sangat singkat ya, saya persingkat aja bagaimana triknya biar dagangannya tuh rame, biar meskipun kita nggak keluar modal ya besar, tapi kita bisa rame dan nggak perlu keluar rumah gitu. Nah, ini juga next. Ini juga dari 1 hari itu pengiriman bisa 100 sampai dengan 120 paket. Oke, next. Nah, ini akan saya jelaskan tentang konsep dasar digital marketing, teman-teman ya. Mohon saya diingatkan jika saya presentasinya melebihi batas waktu ya. Jadi inilah konsep dasar digital marketing. Kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya, kalau kita masuk pasar, semakin pasarnya itu rame, otomatis kemungkinan kita jualannya rame akan semakin besar gitu ya. Nah, masalahnya banyak orang bingung ketika dia memulai merambah ke jualan online gitu. Mereka itu bingung gimana caranya mengubah yang biasanya jualannya itu di pasar, kemudian di online gitu kan. Lalu apa? Karena mereka bingung, dan ini yang saya alami juga ya awal-awal jualan online dulu itu. Awal-awal jualan online itu jualannya itu ya sekedar posting gitu, sekedar posting produknya, kemudian nawarkan produk terus gitu ya. Dulu waktu saya jualan hijab seperti itu. Kok nggak ada yang masuk, ini saya udah nge-follow sana, nge-follow sini gitu ya. Nah, ternyata saya waktu itu belum memahami konsep dari digital marketing. Jadi sekedar jualan aja, padahal kita perlu membangun yang namanya pasar juga. Meskipun di online kita juga harus membuat pasar sendiri gitu. Gimana sih maksudnya? Nah, kenapa? Karena dengan adanya pasar ini kita akan punya leads, yaitu kita akan punya pengunjung yang datang ke pasar. Nah, dari pasar ini, dari pengunjung ini, kita mendatangkan pengunjung ini itu ada dengan 2 cara ya. Ada yang paid berbayar, ada yang organik. Benar-benar dia itu datang ke kita tanpa dibayar gitu ya. Nah, next. Nah, ini yang dimaksud dengan paid dan organik. Contoh-contohnya ya, kalau paid yang berbayar, kita tahu sendiri ya kalau kita lihat-lihat di media sosial sekarang ya, sering gitu muncul gitu bersponsor gitu ya, postingannya bersponsor. Itu adalah salah satu cara mendatangkan pasar dengan berbayar gitu ya, dengan iklan, bisa di FB, bisa di IG, di TikTok, di Google ya. Kemudian apalagi yang berbayar mendatangkan pengunjung ya, konsepnya sebenarnya sama, semakin banyak pengunjung yang datang maka akan semakin besar kemungkinan orang untuk beli ke kita. Benar gitu ya? Nah, sekarang di era semakin sekarang ini juga muncul yang namanya endorse ya, di mana produk kita itu dikenakan atau dipromosikan oleh artis, selebgram, influencer dan lain sebagainya. Dan ada juga yang namanya PP, yaitu paid promote. Dan semua kalau paid promote ini kita hanya ngirimkan bahan postingnya aja. Jadi dari pihak ini ya, selebgram atau
artisnya itu hanya nge-share ulang gitu ya, nge-share ulang dari bahan yang kita kirimkan tanpa kita kirimkan produknya. Nah, kalau teman-teman punya modal besar dan tahu caranya mengembangkan dari periklanan ini, per-endorsan ini, teman-teman boleh ya langsung pilih paid gitu ya. Langsung pilih metode mendatangkan traffic dengan berbayar. Nah, masalahnya kan nggak semua orang ya punya uang untuk membayar itu gitu ya, termasuk saya gitu. Di awal-awal itu saya justru nggak tahu konsep ini. Jadi kalau orang memulai bisnis biasanya dari belajar dulu kemudian praktek gitu ya. Kalau saya kebalikannya, dari 6 tahun saya memulai bisnis, saya kebanyakan nggak ngerti teorinya, saya langsung praktek dan akhirnya dari beberapa bisnis di awal-awal itu jatuh ya, bikin lagi jatuh lagi, bikin lagi jatuh lagi gitu. Sampai akhirnya nggak sengaja saya melakukan yang namanya mendatangkan pengunjung, mendatangkan leads ini dengan organik, yaitu waktu itu tahun 2019 ya, saya iseng-iseng ceritanya adik-adik. Jadi kalau ibu rumah tangga itu kadang bosen ya. Jadi kalau ibu rumah tangga kadang ada ya bosennya. Kalau adik-adik mahasiswa kalau bosen kan bisa ya hangout gitu ya sama teman-teman. Kalau ibu rumah tangga udah punya anak gitu kan, ngapain ya ini di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya sering buka HP gitu ya. Oh kok lagi happening nih. Oke, boleh mohon izin untuk yang lain di-mute dulu suaranya. Nah, ya terima kasih. Jadi waktu itu karena iseng gitu ya, bosen, nggak ngapa-ngapain di rumah, akhirnya yang saya lakukan adalah bikin konten. Nah, saya waktu itu hobi banget ya, karena sedang sakit ya, saya punya mengidap sakit yang itu butuh salah satu resep gitu ya, gimana nih caranya herbal. Akhirnya waktu itu saya membuka, lagi happening banget yang Dr. Zaidul Akbar. Pernah tahu kan? Ada yang pernah dengar nggak Dr. Zaidul Akbar? Coba dong angkat tangannya yang pernah dengar. Ya kan happening banget. Nah, akhirnya waktu itu saya iseng-iseng tuh share juga resep-resepnya, ngeresum gitu kan, bikin konten. Saya upload di IG, kok yang like banyak gitu ya. Akhirnya saya banyakin. Loh, kok yang like banyak banget, yang like banyak. Akhirnya dari situ banyak yang nge-follow. Dan akhirnya dalam beberapa pekan aja itu followernya udah langsung banyak. Dan itu di luar ekspektasi gitu kan. Nah, di situ waktu itu saya belum ngerti apa itu yang namanya pasar ya, mendatangkan list, di mana itu paid promote, paid dan organik, nggak ngerti. Tapi ngerasanya kayak Allah nunjukin aja jalannya, kamu lewat sini, kamu lewat situ gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu karena keinginan banyak dan chat banyak, DM banyak banget gitu ya. Ternyata banyak orang yang membutuhkan resep juga. Gimana nih, ada keluhan kayak gini. Oh, akhirnya saya merekomendasikan produk herbal gitu kan, ternyata banyak banget yang suka dan banyak banget yang order, dan disitulah saya tahu bahwa untuk mendatangkan leads itu salah satunya adalah dengan kita membuat konten, dan ini harus kita catat ya. Mungkin adik-adik saat ini belum membutuhkan ya karena masih mau skripsi gitu ya, tapi coba deh adik-adik itu catat ya, barangkali ini bisa menjadi yang informasi yang sangat berharga, sangat mahal. Jujur adik-adik, Bapak, Ibu, dan teman-teman pelaku UMKM ya. Saya belum pernah menceritakan ini kepada siapapun gitu ya di luaran, karena saya dulu merasa bahwa ini informasinya sangat mahal kalau saya share ke teman-teman yang lain dengan maksudnya ini mahal banget gitu loh apa yang saya share ini. Eman gitu ya, kalau saya mau egois, eman banget gitu. Tapi buat apa gitu loh, ketika kita bisa memberikan informasi, kemudian informasi itu bisa mengubah hidup orang, bukankah itu hal yang sangat besar gitu ya kebermanfaatannya. Maka mulai detik ini saya berazam gitu ya, kalau dikasih kesempatan untuk sharing, pasti saya akan katakan ini gitu loh. Please temukan bakatnya di mana, temukan produknya apa yang mau dijual. Kalau memang udah punya produk, udah terlanjur punya produk ya udah bikin konten tentang itu gitu ya. Apa yang bisa kamu share yang sesuai dengan produk itu gitu ya. Contohnya ya, saya waktu itu udah terlanjur bikin pasarnya pasar herbal gitu ya. Kemudian ketika saya menjual produknya herbal, langsung boom gitu rasa-rasanya. Sampai suatu ketika HP saya itu nge-hang gara-gara chat yang masuk itu ratusan, puluhan dalam 1 jam tuh puluhan ya. Dalam 1 hari itu ratusan, sampai ngerasanya ini
HP kayaknya perlu gasnya lebih besar ya, lebih mahal juga. Ternyata tetap aja sama. Ternyata bukan karena ininya, bukan karena HP-nya yang lemot, tapi karena memang saking banyaknya chat yang masuk gitu. Semoga ini bermanfaat ya, karena nggak mungkin kan adik-adik semuanya nanti ya wallahu alam ya, kita kan nggak tahu ya setelah kuliah ini bisa jadi ada yang ini jadi dia kerja gitu ya, tapi part time-nya tetap ini dapat penghasilan tambahan misalnya. Kita nggak tahu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan untuk UMKM ini sangat bermanfaat. Jadi ketika teman-teman misalnya nih punya produk makanan, sering share misalnya tips masak, tips apa. Jadi orang itu senang gitu. Dengan secara tidak langsung akan mendatangkan leads, akan mendatangkan pengunjung gitu. Logikanya sebuah mall dengan efek pandemi sekarang ini, mall kan pada sepi. Nah, kenapa dengan efek sepi itu mengakibatkan mallnya bangkrut gitu ya? Mallnya gulung tikar. Sama halnya ketika mallnya itu rame. Semakin rame mallnya, maka kemungkinan pedagang-pedagang yang ada di mall itu menjadi profit itu akan semakin besar. Sama gitu ya. Bagaimana caranya datangkan leads itu? Kita membuat konten. Itulah tipsnya. Nah, sebenarnya saya sudah udah nge-share beberapa contoh yang bisa dijalankan, yang dilakukan untuk beberapa jenis produk. Kalau misalnya teman-teman udah punya produknya, Bapak Ibu sudah punya produknya, bisa dikira-kira. Nah, ini produk saya ini termasuk produk apa ya? Produk makanan kah, atau produk kesehatan kah, atau produk apa lagi ya? Fashion gitu ya. Nah, itu kita harus mengevaluasi gitu. Boleh next ke layar selanjutnya. Setelah kita tahu gitu ya produknya kita, atau bisa juga orang-orang, tapi nggak mungkin sih kalau UMKM belum tahu produk apa yang dijual, kan pasti udah tahu ya, kecuali untuk adik-adik mahasiswa kan bisa jadi belum tahu ya apa, nanti bakalan ada kepikiran jualan apa ya, dagang apa ya. Oke, next di next slide ya. Jadi setelah kita mengevaluasi produknya kita apa, kita harus pilih dulu kita mau pakai platform apa. Mau FB, Instagram, TikTok, Twitter, atau YouTube. Karena muncul. Live lagi ya mbaknya ya? Keluar saya. Saran aja, apa namanya? Yang share screen jangan siapa sekarang ini? Iya, Adi, kayak macet. Adi gelem nggak share screen? Di. Sajane nggak apa-apa, Bro. Mek wedi. Wes. Iya, Dewi. tolong jaringannya yang stabil. Halo Mbak Galuh. Mbak Galuh Dewi. Sudah masuk kembali ya? Saya barusan nge-live sendiri, mohon maaf ya. Kenapa ya kok nge-live sendiri? Oh iya, mungkin masalah koneksi Mbak. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Apakah saya perlu ini login menggunakan akun yang lain? Oh enggak Mbak, biasanya itu dari koneksi. Oke, mungkin saya masalah coba koneksi ya. aja. Iya. Dilanjutkan aja nggak apa-apa. Udah lancar kok tadi. Koneksi ya.
Iya, nggak apa-apa. Ya sudah lancar, Mbak. Ya, saya coba Oke. login pakai akun yang lain ya. Oke. Saya pindah pakai HP yang lain. Ya, sudah terlihat Mbak on cam sama suaranya. Monggo bisa dilanjut, nggak apa-apa. Oke. Jelas ya, nggak ada ini. Itu kan ini hilang lagi. Tidak, udah jelas. Suaranya lancar. Oke, suaranya udah jelas. Baik, tadi udah mulai dipilih platform ya. Jadi yang ini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang cara memilih platformnya yang sesuai dengan kita. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati ya, ini kita penting banget dalam memilih platform, jangan sampai salah, jangan sampai ini ya, kebalik gitu ya. Jadi contohnya gini, misalnya produk kita harus kenali dulu ya produk kita. Produk kita itu kira-kira disukai, diminati oleh orang yang usianya kita sekitaran berapa. Nah, kalau ini kalau kasusnya orangnya udah mau mulai merambah ke online ya. Nah, contoh langsungnya ya, produk saya. Yang saya gunakan produknya itu diminati orang-orang usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun. Nah, maka itu yang paling cocok adalah di Instagram atau Facebook. Nah, beda lagi adik-adik ketika Bapak Ibu ya, ketika produk kita misalnya skincare atau produk-produk yang sekarang lagi viral ya, masker-masker anak muda itu yang biasanya ada banyak varian ya, ini biasanya mahasiswa tahu nih, yang banyak variannya gitu, biasanya mak-mak tuh nggak suka kayak gitu. Ya, ibu-ibu tuh nggak suka yang rembong-rembong kayak gitu, tuh biasanya yang suka yang banyak varian-variannya, dan itu tuh masih anak-anak remaja gitu ya, yang masih usia-usia SMA. Cocok kalau didagangkan, dijualkan di Facebook. Ya, di Instagram masih masuk lah. Dan yang paling cocok untuk produk itu lebih ke TikTok, karena TikTok itu hampir sebagian besar penggunanya itu di usia remaja. Nah, beda lagi ya kalau kita mau jualan produk-produk kesehatan yang biasanya suka itu emak-emak gitu ya, ibu-ibu yang agak tua gitu ya, itu paling bagus itu di Facebook. Terus ada lagi, kalau kita mau jualan produk, ini juga yang saya lakukan ya, waktu itu adalah yang jualan hijab. Nah, waktu jualan hijab yang pertama, itu saya menjual produk-produk yang, mohon maaf ya, produknya nggak terlalu Mohon maaf Mbak Galuh, sepertinya suaranya tidak terdengar ya. Mas, nggak terdengar ya? Sudah terdengar Mbak. Oke, saya menggunakan ini ya, yang ini ya. Oke, jadi mohon maaf nih kenapa ada beberapa gangguan, jadi kurang fokus ya, mohon maaf sekali.
Ini di luar dari ekspektasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kedepannya nggak ada kendala lagi. Oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin saya sharekan, yang top poin-poinnya sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh sebenarnya, tapi karena HP-nya yang untuk nge-share videonya tidak dapat untuk digunakan, ya barusan nge-live sendiri. Mungkin saya ngomong aja ya, sharing aja ya, bahwa kesimpulannya yang ingin saya sampaikan adalah ciptakan pasar, ya. Meskipun kita itu jualannya online, tapi kita harus ngerti pasar produk kita sendiri. Kebanyakan orang ketika dia dari offline kemudian merambah jualan online, mereka itu hanya sekedar posting-posting aja gitu ya, tapi dia nggak menciptakan pasar gitu. Seperti apa cara menciptakan pasar? Tadi sudah sempat saya sampaikan, ya kita harus tahu dulu kita itu bergerak di bidang apa gitu ya, dan kita harus share-share hal-hal yang bermanfaat, yang mengundang interaksi banyak orang untuk hal tersebut ya, di bagian maksudnya di niche tersebut. Kalau di dunia marketing itu ada yang dinamakan niche ya, itu yaitu apa ya, lebih kepada niche-nya, apa ya bahasa niche, bahasa Indonesianya ya, minat ya. Ntar saya tulis nama saya dulu, ini saya ganti. Oke. Nah, saya ulangi, jadi flashback lagi ya, tahun 2000, mulai saya waktu itu tahun 2019 memulainya, mulai dari yang pertama itu pecah belah ya, itu bangkrut, kita sekedar jualan produk aja, jualan barang yang udah habis puluhan juta dan itu bangkrut karena kita ya sekedar jualan ya, gedung udah ada, produk kita udah pulaan banyak gitu ya, habis itu bangkrut. Karena kita nggak ngerti konsepnya. Kalaupun jualan offline pun kita harus tahu ya, lingkungan kita itu pasarnya apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Nggak bisa hanya sekedar buka toko, buka ruko ya. Eman banget kalau kita mengeluarkan uang banyak-banyak untuk hal seperti itu gitu. Nah, beda lagi kalau kita udah tahu nih, oh lingkungan saya, lingkungannya orang yang sukanya produk-produk kerudung yang seperti ini, misalnya makanan yang jenis seperti ini ya, masakan seperti ini, khasnya seperti ini gitu. Kalau kita mau bikin tren sendiri, ya otomatis kita harus jadi orang yang berpengaruh dulu ya, sehingga ketika kita menawarkan produk, kita dipercaya gitu ya, disukai produknya. Kalau kita belum jadi apa-apa, belum jadi orang berpengaruh, ya kita harus tahu dulu lingkungannya, pasarnya ini yang dibutuhkan apa gitu. Nah, sampai akhirnya berganti-ganti produk, dan pernah juga perhiasan waktu itu, gitu juga ya. Perhiasan, kalau perhiasan waktu itu ambilnya harganya kan premium ke atas. Nah, waktu itu juga ambil Instagram gitu ya. Dan alhamdulillah, tapi waktu itu saya masih belum menggunakan yang organik, semuanya serba paid, serba bayar, menggunakan endorse, paid promote gitu ya. Dan alhamdulillah juga hasilnya lumayan gitu. Sampai akhirnya saya menemukan ada yang lebih efisien dan lebih hemat gitu ya. Uang yang dikeluarkan nggak ada ya. Kita hanya mengeluarkan ide-ide dari kreativitas kita, tapi kita bisa mendapatkan leads yang banyak. Seperti itu, ya. Mungkin ini udah 40 menit, apakah bisa lanjut atau bagaimana? MC, saya persilahkan. Iya, terima kasih dari materi yang sudah disampaikan Mbak Galuh Dwi Lestari ya. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Perjalanan yang dijalankan oleh Mbak Galuh ini sangat luar biasa juga, mulai yang dari pertama memang mencoba, gagal, terus bangkit lagi, dan entrepreneurship untuk zaman sekarang memang seperti itu konsepnya. Kita tidak boleh hanya menyerah sampai situ saja, tetap mencari inovasi dan cara-cara lain seperti itu. Mbak Galuh ini juga mempersingkat waktu juga. Sekarang kita memasuki acara tanya jawab ya. Gak apa-apa nggih? Sekarang untuk teman-teman ataupun ibu bapak sasaran yang bersama kami di room Zoom, ini ada kesempatan emas bagi kita semua yang ingin mengenal lebih dalam tentang dunia digital marketing,
yang ingin mengetahui bagaimana sih caranya tetap survive ataupun bertahan di dunia marketing ini, dapat ditanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa ini. Jika ingin bertanya, untuk seluruh partisipan di room Zoom ini bisa langsung on mic dan bertanya saja, gitu. Ataupun hands up, tidak apa-apa. Silakan teman-teman bertanya. Oke, baik. Itu ada yang ingin pertamanya dari Mas Adi Priyo. Silakan Mas, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pertanyaan saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mbak Galuh yang sudah menyediakan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada kami yang masih butuh banyak sekali masukan-masukan dari orang-orang yang memang berpengalaman ataupun sebagai praktisi seperti Mbak Galuh. Oke, baik Mbak, yang ingin saya tanyakan ini mungkin terkait dengan kondisi pelaku UMKM yang tempat saya KKN, di mana beliau ini memiliki segmentasi anak-anak SD. Nah, anak-anak SD. Kemudian ketika pandemi ini kan pasti banyak sekolahan yang beralih ke online sehingga beliau tidak bisa jualan lagi. Nah, ketika beliau mencoba untuk masuk ke dunia online, dunia digital, karena mungkin tadi segmennya ini kurang begitu melihat konten beliau, dalam artian anak-anak kecil biasanya melihatnya game ataupun anime atau kartun yang ada di digital kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, perlu nggak sih untuk kita mendesain lagi konten dari produk ini atau kita memodifikasi produk yang disesuaikan oleh konsumen yang ada di sosial media itu Mbak Galuh. Mungkin cukup dulu itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Boleh langsung dijawab atau bagaimana, Mas Langsung moderator? dijawab aja. Oke, Mbak. terima Ya. kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Adi. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Kalau boleh tahu itu mainannya mainan apa? Kayak gimana? Bukan mainan produknya, Mbak Galuh. Makanan. Cuma ya? segmennya anak-anak SD. Ya, betul. Oh, gitu. Betul. Kayak molen mini gitu. Ya. Molen mini. Terus apa lagi selain molen mini? Itu yang cepat basi ya produknya? Nggak bisa dikemas untuk keluar kota dan lain sebagainya, nggak bisa? Sebenarnya bisa untuk mateng bisa, soalnya beberapa kali juga ada sih yang pesen mentahnya untuk dijual lagi, cuman ya nggak sebegitu banyak dan masih belum belum ngejar lah sama pendapatan sebelum pandemi ini. Sebenarnya bisa aja Mbak Mas diproduksi untuk jangka waktu yang cukup panjang. Cuman ada beberapa varian rasa yang nggak bisa tahan lama, kayak nggak bisa. Oke, saya ini ya udah tertangkap ini jenisnya. Jadi kalau kita udah merambah dunia online, kita harus tahu dulu market pasar kita itu mau dalam satu kota atau kita mau market yang lebih besar ya dalam satu Indonesia. Kalau saya pribadi, saya merindingnya cerita ini, eman kalau misalnya marketnya kita hanya mengandalkan dalam satu kota, apalagi dalam satu sekolah, di mana sekarang musim pandemi ya, kita nggak ada leads yang datang dari anak-anak yang sekolah gitu kan, dari anak-anak kecil kan biasanya dari sekolah ya. Nah, bagaimana caranya? Ada tipsnya. Ya, kita kalau memang itu dirasa perlu ya kita harus mengatakan itu perlu gitu ya. Dipikir dulu produknya, kira-kira bisa nggak itu dijual dalam, maksudnya dijual dalam nggak basi lah, kalau itu makanan ya nggak basi dalam beberapa hari gitu, sehingga kita bisa mendapatkan market yang lebih luas. Kalau misalnya kita marketnya cuman itu aja kan eman, sedangkan dunia online itu kita berinteraksi dengan yang namanya ekspedisi ya kan, berinteraksi dengan yang namanya customer dari luar kota, jadi kita bisa memasarkannya lebih luas lagi gitu dengan platform-platform yang kita pilih yang sesuai dengan marketnya ini. Kalau memang itu pecintanya makanan itu anak-anak, saya rasa kalau yang namanya makanan nggak, apalagi molen ya, nggak hanya anak-anak aja yang suka, orang-orang dewasa juga suka ya. Nah, kita bisa menggunakan TikTok atau IG atau Facebook ya. Di TikTok itu banyak banget orang-orang yang sharing tentang
edukasi memasak gitu, yang akhirnya banyak sekali leads yang datang. Dan apa yang setelah leads-nya itu datang, akhirnya mereka pada beli gitu. Dimanapun orangnya jualan, kalau orang udah suka, orang udah jatuh cinta sama produknya, pasti dibeli. Nah, itu jadi pentingnya kita memastikan kalau itu produknya berupa makanan, pastikan makanannya itu nggak gampang basi gitu ya. Kalau itu produknya, nah ini tambahan ya, kalau produknya itu berupa jasa ya, yang awalnya itu jasa, contohnya nih, kayak orang tukang potong rambut ya, salon. Selama ini dengan adanya pandemi seperti ini kan pastinya salonnya ada kemunduran leads-nya ya, pengunjungnya akan berkurang gitu. Gimana caranya salon ini di-online-kan gitu? Gimana caranya salon ini dapat list dari orang-orang di luar kota? Gampang ya, jadi kita dari yang awalnya jasa, kita pindah ke produk yang tidak jauh hubungannya dengan salon atau perpotongan rambut. Apa contohnya? Ya kita bisa jual misalnya pelembabnya rambut ya, atau apa sih kalau di dunia potongan rambut itu biasanya ya, yang kayak moisturizer-nya atau cat rambutnya kah kalau misalnya perlu gitu ya. Jadi kita dengan kita misalnya tetap jualan offline-nya lanjut, jualan online-nya tetap juga dapat pemasukan gitu. Gitu kalau menurut saya Mas Adi. Apakah bisa tercover ya? Iya, Mbak Galuh, terima kasih banyak. Sudah saya paham. Saya paham. Cuman butuh konfirmasi sebelum kita merambah ke dunia atau platform digital tersebut, kita juga harus paham paham tentang usernya juga. Jadi nanti konten yang kita bikin ataupun apa yang mau kita promosikan harus disesuaikan dengan juga berarti. Iya, benar banget. Benar. Nah, ini Baik, saya cerita sedikit tentang apa yang dikatakan Mas Adi barusan itu benar banget. Tahun 2018, dari 2016 sampai 2017 itu saya sempat jualan hijab ya. Saya menjual produk yang harganya murah dengan margin 5.000, bayangkan. 5.000 itu sedikit banget kan untuk produk yang hijab. Nah, itu dijual di IG, bayangkan teman-teman ya. IG itu kalau kita lihat itu marknya adalah untuk produk-produk yang harganya premium ya, harganya menengah ke atas gitu. Dan waktu itu saya menjual harga untuk produk yang sangat murah gitu ya, menengah ke bawah. Yang akhirnya apa? Minim sekali orang yang beli gitu, minim banget orang yang minat gitu. Karena memang ya produknya nggak terlalu bagus, dan harganya juga nggak terlalu mahal gitu. Nah, beda banget. Justru IG itu suka ya, orang-orang yang berada di IG itu suka produk-produk yang premium gitu. Itu salah satu kesalahan yang semoga tidak diulang oleh teman-teman ya, Bapak Ibu pelaku UMKM. Gitu. Oke, Mas Moderator, barangkali ada pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih. Cukup baik ya ini pertanyaan dari Mas Adi Priyo, mantap sekali. Lanjut saja jika dari teman-teman di sini yang sedang partisipasi ada yang ingin ditanyakan, karena memang materi yang sangat dibawakan ini menarik untuk kita gali bersama-sama. Oke, ini ada yang bertanya Mbak Galuh. Dari Mas Adib Zaki, silakan bisa langsung on mic dan ditanyakan saja pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai permasalahan yang ada pada sasaran saya waktu KKN juga, Mbak. Jadi dia menjual produk-produk makanan, jajanan kering dan basah dan juga kue-kue. Nah, sini saya yang ingin ditanyakan, ketika kita ingin menjual barang itu atau memperluas margin pemasaran itu melalui Instagram, sebaiknya kita membuat Instagramnya itu sendiri-sendiri atau mencampurnya, Mbak. Misal ini dia sama-sama menjual kue tar dan jajanan kayak keripik-keripik dan sama-sama berjalan. Tapi itu gimana untuk memperluas pemasarannya melalui Instagram atau gimana? Iya. Oke. Ya langsung saya jawab ya pertanyaannya Mas Adib. Jadi selama itu produknya sejenis itu masih bisa dalam satu platform, bahkan dalam satu akun ya, sejenis hampir sama.
Contohnya kayak misalnya kue-kue jajanan macam-macam kue itu ya, jajanan yang kue basah gitu masih sama. Tapi kalau misalnya dirasa ya, kue tar itu kan harganya premium ya, harganya mahal gitu ya. Dan kue-kue yang ini kue jajanan gitu. Kalau saya personal itu menyarankan dipisah gitu. Karena marketnya beda gitu. Saya juga sering melihat di TikTok, ini mohon maaf ya, ini adik-adik ada yang setuju atau ada yang nggak setuju nih. Apakah teman-teman masih menganggap tabu dengan TikTok ya? Kalau saya sendiri, saya mengambil baiknya gitu ya. Karena TikTok kalau zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu, kalau kita ngelihat itu kayak konotasinya negatif gitu ya, platformnya orang joget-joget gitu ya. Kalau sekarang justru banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke TikTok ya, termasuk juga para dokter-dokter yang mengedukasi bagaimana caranya menjaga kesehatan dan sebagainya. Kemudian bahkan dari praktisi-praktisi yang lain itu pada masuk ke TikTok. Edukasi, parenting semuanya masuk ke TikTok. Sampai akhirnya jualan di sana itu juga lebih mudah. Nah, sempat juga Mas Adib saya melihat gitu ya, ada orang yang personal brandingnya jualan kue tar gitu ya. Jadi dia menceritakan kisah dari customer yang beli ini. Biasanya kalau kue tar kan pasti ada ya orang yang pesennya itu minta tolong pesan kue tar ini untuk anak saya misalnya atau untuk pasangan saya gitu. Nah, story-story-nya itu dia gunakan, dia bikin kontennya. Jadi dia ngevideoin bikin kuenya itu sambil dia cerita gitu, sambil dubbingnya itu cerita gitu, ini dapat pesanan segini-gini, dan itu Masya Allah ratusan ribu followernya, dan akhirnya dia mendapatkan personal branding bahwa dia dikenal sebagai orang yang jago banget bikin kue tar gitu, sampai kalau mau bikin kue tar ya harus ke dia gitu. Kalau saya prefernya ke sana gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kita udah terbiasa gitu ya ngevideoin bikin kue tar, bikin kontennya bikin kue tar gitu. Tiba-tiba besoknya bikin kue yang kue basah-basah kan agak ini ya, marketnya agak beda gitu. Ya kalau misalnya orangnya telaten, orangnya mau ya boleh dipisah. Tapi kalau misalnya di awal-awal agak berat ya bolehlah dicampur. Tergantung personalnya sendiri. Tapi kalau dari saya pribadi menyarankan dipisah gitu. Kalau mau bikin pasarnya di online. Gitu Mas Adib. Kalau menurut Mas Adib gimana? Apakah masih ada yang ganjel dari jawaban saya? Cukup Mbak, terima kasih. Oke. Sama. Iya. Kalau dari teman-teman sendiri nih, boleh tahu nggak saya apakah sudah ada yang punya usaha, yang mau mulai usaha, boleh acungkan tangannya. Barangkali nih, adik-adik udah punya usaha, teman-teman. Atau Bapak Ibu yang pelaku UKM, udah ada yang join di sini, boleh sharing bagaimana progresnya atau ingin diceritakan gitu. Ada yang udah mulai jual-jualan? Ini panitianya berarti dari banyak prodi ya, Mas ya? Nggak satu prodi aja kan? Enggak, Mbak, ini campuran kok dari satu univ bareng-bareng. Sedikit cerita ya, Mas Moderator. Ini pematerinya banyak cerita, nggak apa-apa kah? Oh iya, Mbak, enggak apa. Ya, kalau dulu zaman saya kuliah itu ada yang namanya itu loh, yang kita dapat hibah dana untuk bikin kayak usaha-usaha kayak gitu. Kalau sekarang masih ada nggak ya? Jadi kita bikin dagangan gitu, tapi uangnya dapat hibah dari universitas. Ada nggak kalau sekarang? Kalau sekarang lebih ke program kreativitas itu sih, Mbak. Misalnya kita punya usul kreativitas apa, nanti diseleksi lagi, dipilih yang menarik dan juga baik, bisa dibikinkan itu. Dikasih dana hibah juga. Itu PKM namanya, Mbak. Program kreativitas PKM. mahasiswa. Ada yang pernah dapat ya PKM? Belum ya? Belum pernah, Mbak. Belum pernah. Insya Allah. Oke, Mas Adit. Oke. Mas Moderator, silakan. Iya, ini kita sudah mencapai di penghujung acara ya, Mbak. Jadi setelah Ya. ini, sebelum kita tutup bersama materinya yang sangat luar biasa sekali dari Mbak Galuh Dewi ini, dan kita sekarang mau melakukan dokumentasi, Mbak. Jadi untuk seluruh partisipan,
yang masih belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Kita on cam sebentar dulu buat dokumentasi, dan juga yang bertugas sebagai dokumentasi nantinya bisa melakukan aba-aba ya. Mas Adi ya yang akan dokumentasi ya. Yap. Oke. Ya, Mas Adi bisa langsung aja Mas. Oke, sebentar. Bapaknya gimana Iya. nih? Bebas Mbak, bebas dulu. Iya, bebas Mbak, Jadi kayaknya emang. ada 2 slide ya nanti, jadi ada 2 kali take. Jadi nanti ada 2 kali pengambilan gambar. Oke, baik. Hitungan ketiga baru saya ambil ya. Kita post dari ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, bentar. Slide yang kedua, 1, 2. Oke. Mungkin ini Mas moderator, mohon maaf. Bisa teman-teman yang lain juga ngambil dokumentasi juga, karena kayaknya ini jaringan saya juga lumayan ini. Di layar ada beberapa yang nggak tampil gambarnya. Oh iya, memang ada yang nggak on cam ini, Mas. Mohon maaf sebelumnya, Mbak Galuh, mohon maaf, Mbak. Karena kendala jaringan di luar kendali. Aja. Ya, mungkin bisa diulang lagi, Mas. Ini juga udah lebih banyak yang on cam ini. Diulang lagi sih nggak apa, Mbak? Diulang lagi aja, Mas. Mas Adi. Bisa didokumentasikan. Oke Mbak, ini sebenarnya tadi juga udah cukup ya buat pengambilan gambarnya. Ini saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mbaknya. Terima kasih banyak sudah ingin menyempatkan waktunya untuk memberikan materi kepada kami, KKN Universitas Jember. Dan sebelum saya tutup acaranya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Mbak pemateri juga, dan juga kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti Zoom dari acara pembukaan sampai dengan penutupan. Cukup sekian yang akan dilakukan dari pelatihan KKN ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Sehat selalu, semoga lancar terus. Dan teman-teman juga tetap semangat. Ya, good ya. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Sama-sama. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman jangan live dulu ya. Mbak Galuhnya live dulu tidak apa-apa. Teman-teman kita stay dulu di sini sebentar. Halo. Nanti enggak dicek lagi dulu aja, bentar. Mumpung ini kumpul juga. Iya, sinyalku Rek. Evaluasi sedikit aja sih. Tak kirim di grup ya, Dlon. Akeh sing gak untuk gambar. Enggak. Iya dah. Gak apa-apa wis, yang penting ono bukti nih. Pokoknya ini tetap dokumentasi ya, Rek. Misalnya kalian ikut Zoom, Fotoku wajahnya gak kena. Foto-foto sendiri aja.